Anda di luar sana Mas Adam enak banget. Mepet-mepet yang bening-bening. Ya wes nggak apa-apa lah ya. Tapi aku di sini juga dapat yang bening-bening. Aduh, Marcelino Letran. Marcel apa kabar? Baik, luar biasa baik. Marcel, Harus ketemu semangat. lagi. Harus dong ya. Dan selain kita seru-seruan di studio dan juga di Kampung Melayu Kecil, kita juga nantinya akan menyaksikan langsung ya upacara pengibaran bendera pusaka di Istana Merdeka Jakarta. Ini momen yang selalu setiap kita tonton tuh bikin merinding dan terharu ya Marcel ya. Betul. Berkaca-kaca pasti. Ya aku juga kalau pas lagi ini ya sedih gitu. Iya, langsung terharu Sedih, gitu bahagia, rasanya. bangga, terharu ya. Bener. Campur aduk jadi satu. Apalagi Mas Marcel sama Mbak Inul, ini dua-duanya adalah paskibra loh. Zaman dulu kalah. Kalau Mbak Inul Zaman waktu dulu di kalah mana? masih anak-anak sekolah. SMP, oh masih sekolah. Nah kalau Marcel nih, kita bicara sama Marcel dulu ya. Iya. Menjadi paskibra itu pada saat SMA kah? SMA pasti. SMA ya pasti ya. Terus gimana pengalamannya waktu itu? Sebenarnya itu udah seleksi yang kedua, terus akhirnya serius ikut karena yang pertama sempat cedera. Oh kenapa? Jadi waktu itu otot pinggang saya sobek. Tapi nggak apa-apa sekarang ya. Nggak apa-apa. Udah hampir 2 tahun. Kan mau dicek sehat apa enggak gitu. Oh. Hai. Jadi apakah gara-gara kan Marcel kan olahraga juga tuh? Iya betul. Agak kesini dikit ya. Aduh, udah lama nggak dipijit. Mumpung nggak ada Mas Adam ya. Coba kita lihat ya nih ya, ada beberapa foto buktinya. Karena kalau cuma ngomong doang kan dengan Marcel, ntar pemirsa ibu-ibu pada nanya lagi, bener nggak nih dulu paskibra? Nih kita punya foto-fotonya ya. Coba kita lihat nih, tuh. Aduh, ini foto langka. hebat Belum ada ya. Instagram soalnya, jadi Belum ada Instagram fotonya ya. dikit-dikit. Waktu itu tugasnya sebagai apa Kak Marcel? Waktu itu posisi komandan pasukan 8. Wih. Jadi yang 3 orang, 3 orang. saya yang di tengah. Oh yang bagian tengah. Iya, karena waktu itu memang beberapa seleksi untuk bisa mencapai posisi itu. Oh oke. Jadi ya selain fisik dan lain ada uji vokal. Hah? Iya. Uji vokal tuh biar apa? Jadi suaranya tuh harus dari perut dan bisa bulat keluar karena kan suaranya pada saat itu memang hening ya. Iya, Di lapangan itu di tempat pengibaran sepi jadi hanya suara kita. Wow. Jadi kalau suara kita Benar-benar hening ya. hening sekali, hening. Harus kuat ya. Ini yang Kusuk dilingkari ya Kak Marcel ya. Iya. Nah, oh keren banget lihat dong. Selalu bangga ngelihat anak-anak muda yang menjadi pasukan pengibar bendera ya. Tuh lihat tuh Kak Marcel. Usia berapa Sampai sih Kak? kurus banget ya. Usia berapa nih? Waktu itu masih sih 17 lah. Oh 17 tahun. Iyalah, masih kurus. Belum kenal susu protein ya. Hey, kan dia nge-gym guys. Iya. Maksudnya itu. Tapi ngomong-ngomong nih ada kesulitan nggak sih Mas ketika menjadi pasukan pengibar bendera? Iya. Terus katanya nih kalau menjadi pasukan pengibar bendera itu kan banyak sekali pantangannya ya. Terus iya. ya ada seperti bendera jatuh ke tanah, terus mendapatkan kuman gitu. Oh, itu benar nggak sih? Oh banget. Apa yang mungkin udah kita sering dengar tentang bagaimana kita mensakralkan Iya. hampir semuanya. Jadi dari latihan awal masih tingkat sekolah pun kita tuh udah ditempa benar-benar bahwa ini bukan main-main gitu. Iya. Ini bukan karena memang usia waktu itu kan memang kita lagi hore-hore lah ya. Masih kecil ya. Tapi kita bagaimana harus fokus. Treatmentnya pokoknya tentara gitu kayak kepolisian gitu tah? Ya, pada saat kita udah menjelang hari pas mau pengibaran itu kita gabung sama semua korps. Jadi dari angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut dan kepolisian. Jadi masing-masing tuh ada komandannya. Wah bangga banget ya bisa sampai di titik Bangga itu ya. banget. Nah kalau aku sekolah dulu kan masih tahap baru mau memulai, belum jadi paskibraka, belum. Tapi tetap aja Bunda itu juga prestasi karena untuk Iya. menjadi pengibar bendera Iya. bahkan di upacara sekolah itu Iya. dipilih loh orangnya. Nah benar. Iya. Aku dulu nggak pernah kepilih lah. Tahu nggak guys, ibu-ibu ini beneran ya. Waktu SD SMP itu ya setiap upacara bendera hari Senin saya bisa ditemukan di UKS pingsan. Pingsan beneran sama pingsan pura-pura. Pingsan beneran atau pura-pura pingsan. Tapi kalau kita lihat
perjuangan dari anak-anak kebanggaan Indonesia nih ya, remaja-remaja yang sudah terpilih menjadi pasukan pengibar bendera pusaka itu memang patut diacungi jempol. Nah, mereka sedang bersiap-siap nih. Nanti pemirsa kita juga akan melihat ya seperti apa hikmatnya upacara pengibaran bendera pusaka. Nah, beberapa menit lagi ya kita tunggu Siap. prosesi upacara kemerdekaan Indonesia. Bener banget. Tapi kita mau kulik-kulik lagi nih Mas Marcel. Mas Marcel dulu pernah juga main sinetron juga loh sama aku. oh ya? Iya. Oh, barengan. Acting dulu. loh. Wah, Bunda Inul segala macam bisa ya. Dan waktu itu aku ingetnya adegan nangisnya Heeh. itu nggak pakai dipancing-pancing, asli. Langsung nangis gitu. Jago dong aktingnya. Bukan jago lagi karena punya banyak momen-momen nangis-nangis berdarah-darah. Dia rasa sakit di sini ya, di keluarga. Ternyata Di sini dari hati nih. Ternyata bukan acting tapi curhat ya Bun ya. Ya kan? Oke, kita mau siap-siap untuk langsung terhubung ya melihat seperti apa jalannya upacara pengibaran bendera pusaka. Kami juga masih menantikan kehadiran Bapak Presiden Joko Widodo yang akan hadir di sana juga. Dan yang menjadi pertanyaan nih pemirsa, biasanya ya setiap tahunnya kira-kira Bapak Jokowi mengenakan baju busana dari adat mana ya, ya kan? Karena itu Penasaran selalu ya seru kita ya. tuh, untuk dibahas, selalu mengangkat Karena selalu budaya-budaya Indonesia. ada sesuatu yang berbeda, surprise. Bener banget. Tapi tadi ngomong-ngomong kan bilang katanya suara dilatih juga. Iya. Masih bisa nggak coba ya berdiri tegap? Oke. Kita kasih contoh satu aja komando dari Marcel ya. Coba Marcelino Lefran akan menunjukkan nih suaranya. Tapi emang benar kalau pada saat melakukan aba-aba itu, Oh. kita tuh memang harus dalam posisi sempurna. Oke, Jadi terus? berdiri, nggak Oh. boleh duduk ya kan? Oke. Kan Ya. vokalisi juga begitu Oke, ya. yuk Coba ya. mulai. Kita berdiri, misalnya Oh. ini dibuka. Langkah tegap, maju! Jalan! Wow, pas sekali. Kita kembali lagi di Rumah Idaman bikin ya. Yandra, walaupun kita tidak hadir di istana, tapi kita juga mengikuti prosesi. Maaf, Gea. Iya. Gea, kenapa lagi nganterin kakeknya ke sini? Ternyata di sini sama di sana beda ya. Kenapa? Di sini banyak lalapnya. Dibilang lalat. Masa aku dibilang lalat loh? Monggo, Pinara, Pinara. Aduh. Tadi seru banget ya di Kampung Melayu kecil ya? Di sana tadi. Oh. Maksudnya kalau acaranya meriah, Meriah. tapi kalau hostnya kayaknya enggak deh. Wah, suasananya di sana itu bikin betah. Bikin betah. Banyak Eh. ibu-ibu ya. Terus maksudmu di sini nggak betah gitu? Ya udah, gak jangan berantem. Kita lihat aja nih ya. Tadi kan udah kita lihat tuh seperti apa hikmatnya dan ikut terharu ya melihat prosesi pengibaran bendera pusaka di Istana Dan Merdeka ya. meskipun kita tidak ikut hadir di istana untuk mengikuti prosesi upacara bendera, tapi di sini pun kita juga bisa mengikuti Iya. prosesinya dengan hikmat ya. Bener banget dan Nah, salah tapi satu ngomong-ngomong yang... Nindra, Kenapa tuh Bu? aku bangga dan terharu banget karena ternyata Indonesia itu mempunyai Nah, ini iya tuh. busana yang dari Sabang sampai Merauke bagus-bagus ya, dan kali ini baju adat yang digunakan oleh Bapak Presiden Jokowi ini sangat luar biasa Iya, cakepnya nih. bener Ini kita ya, lihat dikenakan ya. baju adat dari Buton ini kayaknya nih. Bener, baju Dolomani yang merupakan pakaian adat Kesultanan Buton. Jadi baju yang dikenakan oleh Bapak Presiden Jokowi ini biasanya berwarna hitam, tapi untuk kemerdekaan 77 ini dikenakan warna merah Warna ya, merah. melambangkan keberanian kita Dan sebagai juga bangsa Ibu Iriana Indonesia. juga cantik sekali. Cantik sekali, benar. Kemudian ini yang kita lihat sedang membawa baki untuk bendera pusaka adalah Idewa Ayu Persli MD dari Jawa Tengah, sekolahnya di SMAN 2 Kudus ya. Dan Ini dia orang tuanya adalah- bangga banget ya, Iya ini Bapak dong. Idewa Gede Sri Pujonodi. Alhamdulillah tadi lancar ya Bun ya. Luar biasa ya, lancar. Dengan penuh senyum ya.
Terus ini baju dari Buton itu, aduh ternyata sangat indah juga ya. Aduh, bagus Dan banget. sangat lengkap dari atas sampai bawah. Dan Bener. itu biasanya digunakan dengan menggunakan warna hitam. Ya. Tapi kali ini Bapak Jokowi menggunakan dengan warna merah, itu kelihatan merah dan putih, kelihatan gagah banget loh. Gagah sekali, keren banget. Emang busana Indonesia tuh keren, juara deh. Ya, busana-busana adatnya bagus-bagus ya Bunda ya. Busana adatnya Iya. luar biasa Indonesia ya. Nah, tapi yang tadi kita lihat juga ya, ada adik-adik kita yang bertugas, itu kita berikan tepuk tangan dong, tugasnya bagus banget. Semua berhasil. Selamat. Ada Rafli Tri Aditama asal Provinsi Kalimantan Tengah. Asal sekolahnya juga SMAN 3 Palangkaraya, hebatnya Palangkaraya ya. Yeah. Orang tuanya juga lebih hebat lagi nih, Bapak Teguh Margiono selaku PNS Kecamatan. Aduh, Nah, Masya Allah. kemudian yang mengerek bendera tadi adalah Bramantia Rizky Wiratama dari Jawa Barat, sekolah di SMA Presiden Bekasi, dan dia adalah putra dari Bapak Purnomo yang adalah seorang TNI Angkatan Darat ya. Nah, Tadi berhasil, ini yang selalu bikin deg-degan gak sih Marcel sebagai pengibar? Ya kan ini ya, Kak? benar-benar ya, kalau kita lihat nih pengerek benderanya tuh ya benar-benar gitu. Oh, mantep banget. Iya. Itu jalannya segala yang ada di tempat upacara tadi itu, kita itu benar-benar khidmat gitu. Sampai ngeluarin air mata loh. Iya. Ikut rahat. Itu gimana tuh bisa sampai plek gitu, nggak nekuk, udah gitu benar-benar sesuai dengan Iya. siku ukuran benderanya gitu Iya, Mas. iya. Mereka memang dilatih untuk menjadi satu nafas, satu tujuan, satu semangat. Jadi bukan cuma pada yang bertugas di benderanya, tapi juga di keseluruhan ya. Iya. Pasukan 17 dan 8 dan juga anggota TNI. Jadi semuanya mentransfer energi. Iya. Nah khususnya ketiga ini memang mereka kunci. Kunci Tapi ya. mereka bertiga juga harus satu nafas juga. Iya, iya, iya. Jadi khusus dari penggerek itu kan dan tugasnya untuk mengait Nah, ujung-ujung dari ujung benderanya. bendera ya. Tapi kan dia mengait itu kan dalam kondisi terlipat. Iya. Jadi dia kan nggak Jangan tahu sampai salah dan sebesar keliru apa. ya. Jadi Ya, dia benar-benar mengait yang ini adalah Wow. yang ini. Terus nanti dia kasih ke si pembentangnya. Iya, Pembentangnya. Jadi ujung-ujungnya simpulnya aja yang dikasih. Itu Oh. kalau ketuker Kebalik ya. kebalik. Jadi dia ngasihnya harus benar. Jadi yang pembentang udah yakin. Dan itu latihannya juga nggak sehari 2 hari, itu berbulan-bulan Iya. bahkan ada. Nah, yang di tengah yang pegang itu dia juga yang mengamati. Kalau misalnya ada kesalahan, ketuker. Mereka bisa sih. Ada pengalaman Iya, dulu iya. saya sih. Dulu Kalau- kita suka ada komunikasi dikit tapi mulutnya nggak kebuka. Jadi suka ya gitu yang kiri. Ya, yang Komunikasinya kiri. ya. Kita kan mata kan harus gini. Kita Iya. boleh gini. Tapi dagu tetap harus angkat. Jadi kita oke. Wow, Langsung ada yang bismillah, kalau yang Kristen bisa puji Tuhan atau segala macam baru. baru dibentangkan. Ready? Go. Langsung. Wah. Buk dia mundur beberapa langkah baru. Luar biasa. Itu tugasnya tuh berat sekali ya. Dan Kak Marcel sebagai Iya. seseorang yang juga pernah menjadi pasukan pengibar bendera ya. Aduh, Waktu berat. itu sampai tingkat mana Mas? Di provinsi. Di provinsi. Wow, keren. Bikin bangga anak-anak muda Indonesia yang berprestasi. Bicara soal prestasi yang membanggakan Indonesia, Indonesia juga baru meraih prestasi sebagai juara umum di ASEAN Games. David Jacob. Ini harus kita kasih yel-yel nih, Indonesia. Indonesia. Kita aja bangga loh. Iya. Lebih bangga lagi ternyata Rumah Idaman dihadirkan Mas David. Mas David luar biasa ternyata. Kekurangan tidak menyurutkan langkah untuk berprestasi. Dan tentunya Mas David kali ini yang sudah memenangkan jadi juara itu luar biasa. Gimana rasanya mendapatkan medali Mas? Mas. Ya. Ya pastinya senang bangga bisa dapatkan Alhamdulillah. medali emas untuk Indonesia. Tapi tadi kan ngomongnya 2 medali emas, tapi saya dapatnya 4 medali emas. Wow. Bukan 1 tapi 4 loh. 4 medali emas. Enggak apa-apa. Ini Mas, dengan keterbatasan ini bagaimana awalnya Mas David ini mengenal olahraga tenis meja pada usia berapa? Kenal tenis meja sebenarnya ya nggak sengaja juga sih, karena kan keluarga bukan background atlet. Jadi pada umur 10 tahun itu saya pindah ke Jawa Tengah. Kita dulu di Sulawesi terus pindah ke Jawa Tengah, terus di situ ada deket
rumah tuh ada meja pingpong, saya main sama tetangga, sama kakak-kakak gitu. Jadi terus mungkin orang tua ngelihat kan karena saya punya ya keterbatasan fisik dari lahir, terus orang tua benar-benar support lah. Wow. Ya. Mulai menjadi atlet yang benar-benar serius itu sejak kapan tuh berarti Mas? Kalau untuk masuk klubnya umur tuh tahun 2000 sampai 2009. Tapi memang level prestasi saya waktu itu di timnas itu cuman sampai SEA Games lah. SEA Games. Tapi kan saya punya tekad untuk bisa jadi prestasi dunia. Akhirnya ada yang kasih tahu bahwa kamu cocok di olahraga para games gitu loh. Karena kamu bisa berprestasi dunia. Akhirnya 2010 saya masuk ke olahraga para games. Ya di para games ini saya banyak ketemu dengan teman-teman disabilitas semuanya, dan akhirnya saya bisa selain di ASEAN Para Games ini saya juga bisa ikut sampai di Olimpiade Paralimpik gitu. Wow. Olimpiade, ladies and gentlemen. Ya. Ya, luar biasa ya. Kak Jakob, terima kasih banyak loh Terima untuk kasih loh, Mas ini David. benar-benar prestasi yang membanggakan Indonesia. Udah bawa nama Indonesia harum Amin. di Terima mata kasih. dunia ya untuk cabang olahraga ini. Semoga nanti semakin banyak lagi ya yang Yang bisa berprestasi. diraih Amin. prestasinya Juga, dan juga generasi. menginspirasi teman-teman yang lain ya. Siap, siap. Itu yang terpenting tuh, keren. Tapi kali ini turut memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Ini yang cantik-cantik juga perlu dikasih support. Oh, Maya. Oke. Musik dong, kalian kemarin udah dapet toh. Sekarang aku mau kasih yang ibu-ibu yang udah dandan dari pagi. Oke. Ada di judo dan taekwondo. Setelah almarhum papa saya menurunkan dua diri itu sih, karena saya kan Ini cuma bajunya yang tadi Mama ternyata saya juga perempuan. Jadi beliau melihat Oke, terima kasih sudah nonton Rumah Idaman pagi hari ini dan juga yang sudah mengikuti prosesi upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tetap setia di Rumah Idaman setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30. Matur nuwun semuanya, Rumah Idaman bikin nyaman.